tema-tema ya konten-konten horor lah, bukan. Ini adalah perjalananku dari Semarang menuju Telomoyo sampai ke Dieng dan juga ke pantai di daerah Kendal. Jadi aku berangkat mulai pagi-pagi, pagi buta tepatnya jam 3 atau jam 4 gitu, aku lupa karena ini video udah lama banget dan belum aku edit, dan barusan aku edit sehingga kalian bisa lihat sendiri beberapa gambar yang sangat sepi dan juga jalanan dan penanda, lalu naik, lalu belok, lalu jembatan yang sepi nggak ada orang, dan beberapa orang juga tetap ada sih di beberapa kampung gitu. Di tengah perjalanan aku cukup bingung ini beneran lewat sini atau enggak, tapi ya udah ngikutin map aja, dan aku kira yang pakai baju putih itu ada sesuatu, tapi ternyata itu subuh ya. Jadi oke lah, aku cukup aman di situ. Sedangkan di depan ada mobil yang lambat banget, terus aku salib, dan ada 2 orang pendaki yang lagi bukan pendaki sih, itu lebih tepatnya kayak orang mau berkebun gitu ya, pagi-pagi buta, mungkin mau ke puncak. Oke, ini udah deket banget, deket sama Telomoyo. Sebelum masuk Telomoyo ini ada masjid gede gitu. Masjidnya warna hijau banget. Oh, udah Nyampe ya. di Telomoyo, Lah, tutup. dan nggak ada penjaganya. Aku bingung harus gimana, atau nyelinap. Opsi pertama adalah nyelinap, opsi kedua adalah nunggu, opsi ketiga adalah tidur di sana. Tapi setelah aku nyalain motorku sempat beberapa sekian detik atau sekian menit, dan akhirnya aku toleh-toleh, dan akhirnya orangnya keluar, hore! Oke, aku ngestandarin motor, dan ya otomatis lah kalau ada portal seperti itu pasti kalian harus disuruh bayar masuk. Cukup murah untuk masuknya, cukup 15.000 buka ya, Pak? sebagai ya Belum jalan buka. ke sana tuh Udah banyak. mungkin aja lebih bagus dibanding sebelum jalan yang aku ke Telomoyo ya. Dan ini unik, ketika aku bayar ternyata ada print-printan resepnya, jadi bisa kalian simpen atau kalian buang 15 aja, juta. terserah kalian. Cukup dengan 15 juta, nolnya ngelinding, jadi cuma 15.000. Setelah itu udah dibukain, lalu tancap gas aja. Sendirian, Pak. Di Telomoyo kelihatannya akan terang, tetapi sungguh berbeda dari pandanganku, karena dari samping kiri loket itu udah menunjukkan mulai terang gitu. Ada warna-warna yang cukup mentereng, kayaknya matahari yang akan keluar gitu kan. Lalu perjalanan ke Telomoyo cukup sepi dan gak ada apa-apa, cuman ada jalan, lampu. Gak usah ngepep, udah ngepep. Anjir, tertutup, gak kelihatan apa-apa, anjir. Ya, kabut sangat tebal, dan aku nggak bisa melihat. Itu mungkin jarak cuman 10 meteran atau 3 meter. Tuh. Dan salahnya lagi adalah Oh my god. aku pakai lampu jauh, jadi percuma kalau pakai lampu jauh, makin nggak kelihatan tuh jalannya. Harusnya pakai lampu jalan aja, karena lampu jauh juga nggak bisa ngeliat jalannya nggak begitu kelihatan gitu. Jadi ya udah pakai lampu dekat gitu kan. Untungnya selama kabut yang terterpa di muka aku dan sepeda motor aku, terus mesin aku yang cukup panas ya. Saat Juma kan mesinnya panas gitu loh. Jadi cukup mendinginkan lah di area apa? Harusnya di betis sini gitu. ya. Oke, setelah nyampe di sana, aku sungguh terlena karena aku nggak dapat sunrise atau apapun itu, dan bodohnya aku ya udah di situ tuh cuman beli beng-beng aja, dan
ngeliatin orang lagi foto-foto, ngeliatin orang lagi seneng-seneng sambil sama teman-temannya, sama doinya, sama motornya. Nggak ada sih, sama motornya cuma aku doang sih kayaknya, karena kebanyakan mereka pasti bawa teman, ya pokoknya gerombolan gitu lah. Intinya mereka gerombolan dan aku cuma sendiri aja. Dan sayangnya lagi, untuk lihat sunrise ternyata ditutup, karena waktu itu aku dapat info dari bapak-bapaknya yang aku beli beng-beng panas itu, tapi waktu diminum nggak panas karena saking dinginnya di sana. Jadi ya udah ditutup, nggak bisa lihat sunrise. Harusnya nyampe di sana tuh udah sunrise dan ya intinya udah kena sinar matahari lah, udah kena panas lah badan aku itu. Tapi ternyata enggak, karena di sana malamnya itu hujan lumayan lebat ya. Ya di situ aku cuman minum beng-beng, terus habis itu ya ada api unggun kecil gitu. Aku mendekat di situ dan aku menikmati api unggun itu. Nggak apa-ngapain, nggak ngobrol, nggak apa. Ya aku ngobrol di videonya aja daripada aku ngobrol ke orang lain, nanti ada persepsi lain dan aku nggak mau. Ya aku intinya nggak mau ada persepsi yang goblok gitu lah. Balik karena berkabut, nanti di bawah kayaknya agak kabut. Let's go. Nih, aku dapat informasi dari bapaknya kalau cuacanya itu kabutnya itu tidak menentu ya. Jadi kadang berkabut seperti ini, kadang juga enggak, kadang berkabut. Oke, kita lanjut perjalanan ke bawah dan akhirnya kita ke Dieng. Dari Telomoyo ke Dieng. Sepertinya itu perjalanan yang panjang. Tapi sebenarnya enggak. Aku berangkat dari Telomoyo itu sekitar jam 6 kurang, atau jam ya sekitaran, kalau matahari terbit jam berapa ya sekitaran jam segituan lah. Dan aku menuruni puncak Telomoyo, dan itu cukup sepi, tapi beberapa orang yang masih ada di sana masih menikmati dinginnya Telomoyo dengan kabutnya. Mereka foto-foto dan ya mereka bersemedi di sana juga, ada juga sih bagi-bagi kayak gitu. Dan ketika waktu turun kabutnya masih tebal, tapi nggak setebal yang waktu pagi buta. Jadi sorry banget kalau harusnya tadi tuh waktu sebelum masuk ke Telomoyo itu tuh udah bisa kena view-nya gitu loh. Dan aku bisa ngerekam video di sini. Dan juga cahayanya tuh enak sebelum masuk Telomoyo ini. Tapi karena udah terlanjur jadi ya udah. Dan tadi kan juga ada pelangnya itu ke arah Grabak. Nah ini video kali ini aku akan dari gunung ke gunung, dan juga dari gunung ke gunung. Jadi itu ya kita lanjutin aja perjalanan, nanti lewat Temanggung, Grabak, Temanggung, habis itu lurus ke Dieng. Nah penasaran nih Dieng kayak gimana, apakah berkabut juga atau enggak? Ikutin aja videonya sampai nanti kita datang ke sana. Tapi setelah beberapa menit untuk turun dari Telomoyo menuju ke
menuju ke Dieng perjalanannya cukup menyenangkan ya, setelah tidak ada kabut dan ya cukup terang lah intinya. Nah, akhirnya tidak berkabut setelah tadi yang berkabut dan enggak banget ya pokoknya. Nah, kita nih ke arah Temanggung, tapi kita melewati apa ini? Nanti kayak tebusnya ini Gerabak deh kayaknya. Iya, kayaknya ya, tapi nggak tahu juga loh. Aku nurutin map ini, tapi tadi juga ada pelangnya juga sih kalau kesini tuh lewatnya ke Gerabak. Jadi nanti dari Gerabak kita langsung ke Temanggung karena itu deket ya. Kalau mau ke Dieng. Jadi perjalanan hari ini, oh damn son, look at that. Sunrise-nya cuy, panasnya itu loh kena. Terang banget ya, terang banget gitu. Di sini nggak begitu kena sih, malah harusnya yang di Telomoyo yang sana. Tapi karena ya udahlah, awannya tidak bersahabat dengan Telomoyo ini kayaknya untuk hari ini. Tuh banyak tuh kayak spot-spot foto-foto gini, terus ada kayak checkpointnya gitu kan. Ini mungkin kalau weekend tuh rame, soalnya tadi waktu aku istirahat di puncak Telomoyonya, bapak yang aku beli apa coklatos kalau saya, iya itu tuh bilang kalau hari-hari biasa gini nggak begitu rame sih, ramenya ke hari-hari itu weekend. Ini apaan? Naga Bonar jatuh. Shit man. Gak tahu itu naga apa. Naga Bonar. Anjir. Jadi seperti itu. Dan hutan-hutan kayak gini tuh ngingetin aku waktu aku dulu SMP. Dulu SMP aku sering main airsoft kan. Terus sering ikutan kegiatan sukir gitu. Kegiatan ya latihan bareng lah, main airsoft gitu. Bareng bersama-sama berdialog dan berolahraga. Dia juga beberapa ada kayak spot-spot gitu sih di tiap-tiap tikungan yang keluar gitu. Gitu. Sorry banget tadi videonya nggak yang footage yang di Telomoyo tuh ya yang aku dapetin ya seperti itu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Aku tuh kayak berharap kayak ada sunrise nih, terus tersinari gitu kan. Terus kulitku terkena vitamin D, E gitu, biar enak aja. aduh kocak dah. Ini jalannya kayak lumayan berbahaya sih ini, karena pengamannya tuh kayak udah nggak ada, malah pengamannya tuh kayak gini. Tuh yang di sini nggak ada. Jadi kalau orang ngebut gitu, gitu, tahu-tahu bisa boom. Jadi Fast Furious 10. Ya
apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, ya akhirnya ya seperti inilah. Tapi nggak apa-apa karena perjalanan ini masih jauh, jadi anggap saja perjalanan yang tadi yang nggak dapet sunrise itu ya intinya nggak apa-apa lah, kita cari dingin gitu kan, karena selama aku di Semarang nggak dapet tuh yang dingin kayak gini tuh nggak dapet. Kayak emang bener-bener apa namanya, jalannya tuh enak gitu, sepi gitu, terus masih banyak dedaunan kayak gini. Yang menurutku sih seru juga. Terang banget. Oh ya, di belakang ini kan aku bawa box kan ya. Ini boxnya udah lama, udah bekas. Karena aku dulu punya box, terus aduh daripada nggak kepake, yaudahlah aku pakai aja lah buat kegiatan touring gitu kan. Lumayan lah buat bawa kayak tas kamera kayak gitu atau bawa yang lain. Bawa apa? Wah ini nih sunrise ini. Akhirnya aku tersinari. Ini tempat apa? Oh gils, boy. Jeep Explorer. Kayaknya seru sih kalau foto-foto di sini. Tapi nggak tahu juga. Base camp pendakian Gunung Telomoyo. Ada pengajian pagi-pagi. Oh jadi ini entry yang lain. Kita ke kanan. Wah jalannya asik juga cuy sebenarnya. Tadi tuh aku sempet jatuh, jujur sempet jatuh tapi nggak kerekam. Jadi kalau nggak kerekam kan nggak malu-maluin banget kan. Jadi aku cuma cerita aja nih. Tadi waktu mau ngeluarin kamera, aku tuh salah parkir sebenarnya, salah posisi parkir. Jadi parkirnya tuh waktu turunan kayak gini. Nah yang kayak gini, tapi aku arahnya arah motornya tuh ke yang keturunannya. Jadi arahnya ke sana, bukan yang arah naik. Harusnya kalau aku parkir harusnya arah naik aja gitu kan. Tapi enggak. Jadi ya udahlah gitu. Tapi untungnya apa namanya, aku pegangin nih motor. Jadi nggak ada tuh yang kayak lecet-lecet baret-baret gitu. Untungnya seperti itu. Desa Pandean. Aku nggak tahu ini baru pertama kali aku lewat di sini. Jujur enak banget coy. Wah gila. Ini jalannya tuh kayak di Tawangmangu lah, Sosok lah. Tapi ini lebih ramai aja karena di sini kan pemukiman ya. Terus udah kondusif, apa namanya, bukan cuacanya sih, maksudnya lebih kayak bulannya. Karena kan kemarin waktu di Tawangmangu itu aku kan jalan-jalannya itu waktu Hamin berapa minggu Lebaran gitu kan, Hamin 2 minggu ya kalau nggak salah. Jadi di sana tuh sepi. Makanya aku dapat view yang bagus tuh waktu di Tawangmangu tuh. Gitu cuy. Tapi begitu masuk yang Sarangan Magetannya itu kayak kayak beda aja gitu rasanya. Lebih enak ya di Tawangmangunya sih dibanding yang Sarangan Magetannya itu. Jujur aja. Terus tadi tuh apa namanya, malam-malam kan, masih pagi buta gitu kan.
Waktu aku jalan tuh kayak merindingnya sedikit sih sebenarnya, tapi kayak jangan sampai kesugesti kalau ada hal-hal yang aneh atau apa gitu. Ya kayak gitulah intinya, banyak yang sugesti-sugesti aneh gitu. Nah ini nih jalanan yang gils, enak banget buat cornering. View-nya juga keren. Wah ini mah bukan Indonesia. Oh damn boy, hampir kayak di Jepang ini. Gila, enak banget cok. Ya untungnya ya, jalannya tuh rata gitu. Coba kalau jalannya nggak rata, nggak bisa tuh nikmatin, malah ribet sama jalan, fokus sama jalan, bukan fokus sama pemandangan. Nah ini kan enak. Nah itu udah nyantai aja nih, gas rem gitu, nggak usah ngekopling-kopling. Turunan kayak gini nyantai aja, gitu sih. Tikungan hajar, tikungan, tapi hati-hati ya. Takutnya kalau ada pasir atau apa gitu. Wah gila keren. Enak banget, aduh. Orgasme saya, aduh. Biker mah orgasme kalau jalanan-jalanan kayak gini tuh. Wih, uduh, enak banget. Jalannya, view-nya, jalannya. Aku rekomen banget nih kalau kalian dari Semarang ke Telomoyo, kalian turunnya lewat Gerabak, jangan lewat Ambarawa, lewat Gerabak aja, lewat Kopeng. Sekalian dah muter-muter tuh, awannya tuh pada turun. Keren banget. Aduh, aku lagi excited banget, kayak euforia aja gitu kan. Wah anjir. Wah aduh. Ya silahkan menikmati video ini. Silahkan dinikmati videonya, corneringnya, jalannya, pemandangannya, vegetasinya. Ini cabenya, cabe, nggak suka cabe sih. Oh kita baru ngelewatin kabut lagi nih kayak ini. Ya sekarang mungkin jam 7 kalau nggak salah ya. Tadi kayak sempet kecewa aja sih waktu di Telomoyo karena kabutnya itu tebal, awannya tebal. Jadi nggak begitu bisa menikmati di sana, sehingga ya rada kecewa aja sih. Untuk tiket entry-nya, tiket masuknya 15.000 tadi kan bapaknya udah tuh. 15 juta apa? Aduh, ini ngikutin aja. Nah enaknya di desa-desa gini tuh orang-orang tuh lebih milih motor bukan matic. Jadi pasarnya kalau di sini tuh motor non matic ya. Karena mereka tuh kalau matic biasanya karena jalanan yang naik turun itu akan cepet aus fan beltnya dibanding yang non matic, kayak motor bebek, motor cowok, motor kopling kayak gini, motor batangan.
Wah, gila gila gila. Semangat sekolahnya deh. Au. Yang aku benci dari embun tuh kalau pakai kacamata gini sih. Kalau aku pakai kacamata nih, jadi kayak sering kali juga kayak burem-burem gitu. Air terjun. Oke, aku bakal lanjutin lagi nanti abis ngelewatin ini semua ke apa namanya, ke kabutan-kabutan ini. Nanti bakal ada lagi sih. Jadi kita lanjut aja, langsung skip ke video yang lainnya. Bukan video lain sih, video selanjutnya. Bukan video selanjutnya, tapi lebih kayak gambar selanjutnya. Nah, itu lebih cocok sih. Setelah perjalanan aku menemukan 2 kerbau yang besar. Itu wow, besar banget sih 2 kerbau itu. Dan akhirnya aku ketemu jalan gede, jalan utama, jalan protokol. Itu mau ke arah Temanggung. Jadi aku bisa tancap gas di situ lumayan kencang karena ya anginnya berbeda dengan angin yang ada di Telomoyo. Beda banget, angin gunung sama angin yang di jalan tuh beda rasanya. Akhirnya aku tancap gas terus gitu. Jalannya lurus. Ini perjalanan yang hampir sama dengan videoku yang sebelumnya yang menuju ke Yogyakarta, terutama ya, lewat Kopeng. Sekitaran situ, lalu kita belok kanan. Ketika ada pos polisi, patung polisi, kita belok kanan aja karena patung polisi itu penanda ya, penanda dia penanda kalau oh ini Temanggung, arah Temanggung. Di situ polisinya lagi jaga-jaga, mungkin mau prepare kan, karena masih pagi banget. Mereka masih melek gitu kan, baru melek maksudnya. Terus ya mau prepare, ngopi-ngopi dulu lah, udut-udut gitu. Terus di sini kita lewat jembatan kayaknya ini jembatan lama deh. Dari desainnya itu jembatan-jembatan kayak gini tuh jembatan lama gitu. Jembatan yang dari tahun-tahun Belanda VOC gitu. Terus kita ke arah Temanggung. Menuju ke Temanggung ada uniknya. Kalau kalian bisa lihat di map itu jalannya lurus banget, lurus terus. Beberapa kilometer sih, lurus banget pokoknya. Dan jalannya lumayan bagus. Berbeda dengan jalan provinsi pada umumnya di Jawa Tengah ya. Kan banyak tuh di sosial media lain itu jalannya itu nggak begitu mulus dan ya banyak lah yang protes gitu. Tapi untungnya di Temanggung ini nggak, enak. Mau masuk ke Temanggung ini enak jalan. Dan begitu masuk ke Temanggung, aku pengen ngevideoin di sini, aku pengen nge-capture Temanggung itu. Aku ngerasain suasana yang berbeda gitu, dibanding kota-kota lain yang udah pernah aku jelajahi. Dan di Temanggung ini aku mengingatkan di salah satu kota, yaitu Kabupaten Rembang. Walaupun beda ya, maksudnya ketinggiannya beda dan apapun yang beda itu, tapi dari arsitekturnya, bangunan-bangunannya itu masih kayak bergaya zaman dulu gitu. Sedangkan Rembang juga seperti itu, tapi di Temanggung ini lebih kayak kota madianya dari Rembang sih. Karena Rembang kan dia di pesisir dan cukup sempit ya kotanya, nggak seluas Temanggung kayaknya. Ya kalau kalian lebih tahu masalah demografi gitu bisa dibenerin di komen di bawah. Terus ada alun-alun. Setelah alun-alun juga kalian akan melihat ada lapas. Ya itu common banget sih di Indonesia itu, alun-alun terus lapas terus masjid gitu kan.
Itu hal yang biasa banget di Indonesia. Tiap-tiap kota itu pasti ada kayak gitu-gitu. Lalu di perjalanan ini udah mulai jam 7-an kalau nggak salah, atau jam setengah 8. Jadi udah mulai agak teriknya itu ada agak naik ya. Terus di langit-langit juga udah terang membiru, terus hamparan-hamparan padi, hamparan sawah yang luas banget, yang enak banget ditonton. Lalu perjalanan ke Dieng ini cukup menyenangkan sebenarnya. Kita bisa lihat banyak hamparan padi yang luas, hamparan sawah yang luas gitu. Nggak banyak bangunan, nggak banyak hutan. Tapi nanti juga pasti ada hutannya, tapi nggak sesering hutan-hutan yang kayak hutan gunungan gitu ya, hutan pergunungan gitu enggak, beda. Nah, terlihat di sebelah kiri jalan tuh ada gunung yang keselimuti oleh kabut tebal. Itu nggak tahu itu gunung apa, tapi kayak gunungnya itu pakai topi gitu loh. Iya, pakai topi biasa aja. Kayak aduh kepanasan nih, terus akhirnya pakai topi gitu. Oke, kita belok. Jalannya berliku-liku, tapi overall aman dan enggak perlu skill khusus untuk kalian jago mengendarai banget, enggak perlu itu. Aku rasa jalanannya cukup bersahabat lah untuk kalian yang pengen touring ke daerah Dieng via Tawangmangu. Sini ada jalan yang unik, kayaknya sih kayak jalan hutan gitu kan, dalam hutan gitu kan, tapi begitu belok lalu belok ke kiri gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh hutannya di kiri. Kita tuh naik beberapa meter ke atas gitu. Ini unik banget sih, bisa ngelihat jalan di bawah tuh, pengalaman yang unik di jalannya. Aku lupa ini daerah mana, tapi yang penting ini daerah dari Tawangmangu menuju ke Dieng. Lalu di sini masih sama ya, hamparan luas. Terus aku mau motret-motret aja karena view-nya lumayan bagus di sini. Aku ganti lensa dulu karena lensa yang aku pakai itu lensa fix, nggak bisa nge-wide. Ya doain aja bisa beli lensa yang lebih bagus lagi buat konten yang lebih bagus lagi juga kan. Wis. Atau mungkin bisa beli kamera baru dari konten ini. Iya, semoga aja. Kalian bisa sawer aja di bawah saweria.com/aputeno. Tuh ada tuh di deskripsi di bawah. Silahkan sawer. Nanti nama kalian akan tercantum. Kapan lagi nama kalian akan tercantum di sini, cuy? Oke, cepret, kita foto, ngefokusin motornya di mana, gunungnya di mana, lalu difoto. Nah, kayak gitu kegiatannya, kayak gitu aja. Karena apa ya enak aja sih motret motor, habis itu view-nya keren gitu. Di sini aku sendirian, terus diikutin tuh. Nah, diikutin dari bapak-bapak yang dia udah lebih tahu jalurnya dibanding aku. Dan sebenarnya itu bapak-bapak kebun, jadi dia biasa. Di sini ada kebun teh apa ini? Kebun teh, lupa aku namanya, kayak
Kayaknya ada deh di situ. Terus motret-motret lagi karena view-nya keren, bukan kayak di Indonesia rasanya, tapi karena banyak sampah yang berserakan jadi ngerasanya Indonesia atau India juga bisa sih. Terus motret cepret, dan aku motret lagi dari sisi yang lain karena view-nya juga nggak kalah keren. Oke, ceprot. Oke, nice, bagus. Smile, senyum. Cheese, cepret. Oke, bagus. Nah ini kalau kalian bertanya-tanya kenapa ada kabel, karena bateraiku ngedrop, jadi butuh baterai yang baru biar bagus lagi sih. Bapak-bapak yang lagi bercocok tanam asik dengan tanamannya, Monggo, Pak. hioin aja. Monggo, Pak. Kita mau nyampe mana ini? Aduh, view-nya itu loh. Gak bisa dikalahin emang. Jadi aku mau ke Dieng ini. Ini udah masuk wilayahnya. Jadi kira aku kurang beberapa kilo lagi. Wah anjir, Bang Iqmal ngeri banget kalau pakai fictionnya tuh. Kurang beberapa kilo lagi, mungkin ada kali 20-an kilo untuk ke Dieng. Jadi nanti habis ke Dieng kita akan ke pantai. Jadi gunung-gunung, pantai, habis itu balik ke Semarang. Nah di Dieng ini baru keberapa kali ya? Kayaknya baru kedua atau 3 kalinya deh aku ke Dieng ini. Dan ya bisa dibilang ya ini sih pengalaman kemarin-kemarin tuh kurang enak gitu loh, karena cuacanya tuh mendung terus habis itu nggak cerah, itu nggak kayak gini. Ya ini nanti semoga aja cerah ya. Semoga aja sih, tapi kayaknya sih bakal cerah sih di Dieng ini nanti. Tadi aku habis take video juga, lumayan bagus tuh view-nya, udah dapet banget tuh. Enak untuk diedit. Kurang lebih sama ya, yang kayak daerah-daerah pegunungan tuh kurang lebih kayak gini-gini suasananya. Tapi waktu tadi lewat Temanggung, emang beda, rasanya tuh beda. Kayak Temanggung tuh kota gimana gitu, kayak vintage-nya tuh kerasa cuy. Kayak apa ya, kayak Rembang kali. Tapi beda ya kalau Rembang sama Temanggung. Temanggung kan rada dataran tinggi, sedangkan di Rembang kayak dataran rendah. Tapi bangunan-bangunannya itu masih banyak yang kuno, jadi enak gitu loh ditonton. Sedangkan aku sendiri jujur suka banget dengan bangunan-bangunan yang kuno gitu, arsitektur kuno gitu sih. Soalnya otentik gitu loh cuy. Kayak jarang gitu sekarang ke perumahan-perumahan sekarang tuh model-modelnya itu yang kuno-kuno gitu, jarang. Kayak lebih, kalau sekarang tuh kotak-kotak semua desainnya. Ya memang tidak bisa dipungkiri juga, itu juga bagus sebenarnya. Ini jalan boleh nggak ya motor ke situ? Aduh. Kalau boleh sih keren ya. Maksudku tuh jalan-jalan kayak gini-gini gitu loh, yang masuk-masuk kayak gitu. Terus ya pokoknya intinya motor gitu lah. Nah ini suasananya Dieng
ya daerah-daerah sekitaran Dieng itu. Harusnya sih ini 30 menit lagi sih untuk ke sana ya. Iya, 30 menit lagi ya. Kalau kalian sendiri pernah gak sih ke Dieng gitu, terus dapetin view yang kayak gini? Ini di bulan Juni awal. Jadi mungkin, oh ini Tambi. Oh gila, keren banget. Bangunan apaan tuh? Kayak bangunan itu ya, apa namanya, yang buat sanggar gitu. Sanggar tapi lebih keren lagi. Enggak mungkin sih sanggar kayak gitu cuy. Indomaret 100 meter. Gila, Indomaret di sini cuy. Oh, jarang loh ada di pegunungan-pegunungan gini tuh. Kayaknya aku mau ke Indomaret deh. Sama lihat view-nya. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan pagi-pagi itu enaknya ngopi. Oke, aku beli kopi yang murah, murmer dan ya lumayan enak kalau untuk kopi ini. Aku nggak mau sebutin mereknya, yang penting kalian bisa lihat di video aku beli kopi apa. Dan uniknya kopi ini susah untuk ditemuin di beberapa minimarket karena mungkin laku banget sih. Ya mungkin bisalah di endorse ya, tolong. Setiap kali ada video, aku upload video, mungkin aku bakal cantumin untuk kopinya itu. Oke, mulai lagi perjalanan setelah aku ngopi dan beristirahat dan udut-udut sebentar. Ini view angle yang lain lagi karena ya biar unik aja perjalanan. Dan itu ada bokong yang bergoyang, bokong motor yang bergoyang. Semoga kalian bisa melihat kesemokan bokong motor ini kan, dibanding bokong orang juga. Mending bokong motor aja, lebih halal kok. Terus sesampainya aku di Dieng, sorry aku nggak ngevideo sesampainya aku di sana, tapi aku begitu nyampe di sana, aku lapar dan akhirnya aku beli sate lontong Dieng. Kemarin di video-video dulu sate juga, terus habis itu di sini sate juga, di Sarangan sate juga. Emang hobi sate sih ini, sama ya mungkin karena apa namanya bumbu kacang itu memberikan esensi lain ya, karena di barat nggak ada tuh bumbu kacang. Jadi touring di spesial touring tuh bumbu kacang pokoknya. Di sisi lain selain bumbu kacang juga aku lebih suka bawang ya. Bawang bumbu kacang itu favorit banget sih. Terus di sini aku juga udah mulai rada lumayan capek gitu kan. Aku istirahat di Alfamart lumayan lama, sekitar 1,5 jam kalau nggak salah, dan aku melanjutkan perjalananku menuju Kawah Sikira, Sigirang Kirung. Oke, aku ngecek dulu ada ketinggalan enggak, ternyata enggak, dan aku mulai perjalanan ini. Cus. Oke, perjalanan lagi karena aku bingung. Sebenarnya jujur aku bingung di Dieng itu mau kemana kalau pakai motor. Karena oke lah, mungkin banyak candi di sana, tapi aku nggak begitu excited untuk ke candi, tapi aku lebih excited ke tempat-tempat yang aneh gitu. Contohnya
kawah ini menurutku salah satu hal yang lumayan aneh ya, dan unik. Jujur unik aja. Perjalanan ini juga waktu ke Kawah Sikidang sebenarnya nggak perlu banyak map atau gimana. Kalian bisa tanya lokal orang lokal di sana, Kawah Sikidang kemana Pak? Oh ke sana. Nanti langsung diarahin dan tiba-tiba nyampe aja gitu. Seperti itu sih. Kalau kalian notice, aku lihat ke kiri, itu sebenarnya banyak candi. Nah, aku juga sebenarnya penasaran, walaupun tadinya aku nggak penasaran sama sekali. Tapi ketika apa nih kok halamannya hijau-hijau banget gitu, terus banyak ladang hijau yang luas gitu kan. Kayaknya enak sih di situ. Tapi berhubung ini udah jam 12 dan aku di sini udah bingung, ini jalan kemana kan? Apakah aku bener jalannya atau salah? Ya udah, aku ikutin yang jalan aspal aja dibanding yang naik. Karena posisi kawah nggak mungkin kan kalau misal dia naik lagi gitu. Instingku sih berkata seperti itu. Oke, akhirnya aku jalan aja. Terus di kiri ini ada villa dan aku nggak tahu itu harganya berapa. Villanya kayak villa-villa atapnya lancip gitu kan. Lucu aja gitu. Terus di sini ada tugu gitu. Aku kira di sini ada yang jaga, ternyata nggak ada. Dan langsung aja kita langsung masuk. Dan sewaktu perjalanan masuk setelah tugu ini, suasananya lumayan berbeda ya, karena ada bunga yang warna-warni kayak warna biru terus putih kayak gitu-gitu. Walaupun nggak aku videoin secara dekat atau secara detail gitu sih, tapi di perjalanan semoga aja kalian terlihat gitu. Terus di sini ada pipa. Ini adalah geotermal ya, ternyata aku baru sadar dan aku baru habis cari-cari setelah perjalanan ini. Ternyata geotermal itu salah satu energi terbarukan. Jadi dia energinya itu kayak panas dari buminya itu. Di sini kalian tiket parkir kalau nggak salah 2.000 atau 3.000. Kalian bisa lihat saja di video 5.000 masih kembalian tuh. Jadi udah nyampe di kawasan Sikidang Kawah. Ini mumpung cuacanya lagi cerah dan kita bisa dapat view yang enak. Jadi nggak banyak kabut atau awan yang menyelimuti. Tapi ini udah jam 12, jadi sepertinya nanti jam 1-an atau jam berapa gitu udah mulai turun coy. Kembangnya wakai keren tenan di Jogo. Iyalah tiketnya 20.000 cuy. Ini karena masih hari itu ya, hari kerja hari Kamis, jadi lumayan sepi. Kalau weekend pasti rame sih ini, kayak cuma Sabtu Minggu gitu. Foto dulu ya masih apa? Oh. Tuh di sini tuh, makanya tadi di jalan tuh kayak ada pipa-pipa gas gitu kan. Ternyata
geothermal gitu sih, nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu, baunya bau belerang. Tahu-tahu makin panas gitu. Temuan sampai itu berarti 100 derajat lebih, 100 derajat Celcius. Pohon-pohonnya jadi kering gitu, jadi apa ya, pohon surrealisme. Fuck. Kayaknya dulu tuh ada yang pernah weddingnya di sini. Lupa. Ini keren banget soalnya. Ini lagi itu apa namanya, tebar pesona dengan lawan jenis dengan suaranya yang khas. Tuh berarti ini boleh nih, boleh ke atas, tapi enggak, capek ntar. Perjalanan soalnya masih panjang sih. Setelah aku lihat-lihat Kawah Sikidang, aku akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kendal, terutama di itu ya, di daerah pantainya. Dan sewaktu aku baru keluar dari Kawah Sikidang ini, Maps menuntunku mengikuti pipa gas geothermal. Nah, aku nunjuk di situ sebelah kiri itu kelihatan tanaman-tanaman yang kayaknya sih layu dan nggak produktif aja gitu. Setelah melewati pipa-pipa, dan di sini menurutku perjalanannya lumayan seru karena kita akan lewat ke tanjakan Krakal. Tanjakan Krakal ini terkenal ya dengan tanjakannya yang sangat panjang gitu. Dan kalian akan lewat ke tanjakan Krakal sama tol Kayangan. Aku kira tol Kayangan itu kayak ada tolnya gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata itu kayak
tempat rest area gitu. Di sini ada yang jaga kalau misal metik atau apa gitu nggak kuat naik, karena itu tikungan yang lumayan bahaya sih. Dan nggak ada apa namanya, nggak ada kayak kaca cembungnya gitu. Di sini juga ada taman yang lumayan unik ya sebenarnya. Jadi kalian bisa mampir di situ untuk istirahat atau ngademin motor kalian dan rem kalian atau fan belt kalian kalau kalian dari bawah, dari Kendal. Itu lumayan cukup menanjak sih. Jadi selama perjalanan ini aku hanya mengikuti jalannya. Di pinggir ada hutan-hutan. Selama perjalanan itu kalian lihat hutan pinus dan banyak taman-taman gitu sih. Jujur aja lumayan seru waktu perjalanan ini. Waktu di tanjakan Krakalan itu beton yang udah kayak kerowak-kerowak gitu kan, jadi kayak ada sensasi ngetrailnya. Jadi kalian kalau misal pakai kayak motor-motor trail ataupun motor kopling, kerasa lebih enak aja, perjalanannya lebih kerasa kayak touring. Di sini karena anginnya udah mulai lumayan enggak sedingin waktu di Dieng, dan jamnya udah sekitar jam 2 atau jam 1 siang. Sedangkan awannya menutupi matahari, jadi selama di tanjakan Krakalan ini enggak terlalu panas. Jadi aman-aman aja selama perjalanan. Enggak ada ngerasa dehidrasi dan lain sebagainya. Lalu di kiri ada kayak kedai kopi gitu ya, lumayan ramai ternyata di situ, dan view-nya juga lumayan bagus. Dan kita terus mengikuti jalan beton ini. Kalian harus hati-hati ya, jangan tiru kayak aku, karena waktu itu perjalanannya karena aku cukup excited gitu dengan jalannya, jadi aku rada ngebut. Ya habis melewati hutan, kita akan melewati kayak pemukiman gitu, pemukiman kecil. Jadi tuh waktu udah ketemu jalan lurus setelah pemukiman tadi, rasanya tuh enak banget gitu. Tangan kayak ngerasa istirahat bentar lah untuk apa namanya, perjalanan selanjutnya gitu. Beruntungnya cuaca cerah dan terlihat ya awannya rada mendung. Itu sebenarnya ya kayak awan mendung gitu biasa, tapi nggak ada hujan sama sekali waktu perjalanan. Jadi aku aman-aman aja tuh. Dan aku terus ngikutin Google Maps nunjukin arahnya kemana, ya udah aku ngikutin aja lewat kesana. Selama perjalanan juga jarang-jarang ada Indomaret atau Alfamart atau minimarket itu buat kalian istirahat. Lebih banyak warungnya, ya nggak apa-apa lah warung, toh juga apa namanya, ngemakmurin UMKM juga kan. Di sini view-nya aku suka banget karena matahari rada sore, karena udah kayak jam 2 atau jam 3-an gitu. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri kayak suasana sorenya itu seperti apa.
Setelah melewati sungai itu sudah dekat ya dengan Jalan Pantura. Dan waktu di Jalan Pantura itu rasanya tuh udah beda banget. Selama touring ini aku baru ngevideoin Jalan Pantura, terutamanya yang di Kendal hingga jalan Kendal sampai Semarang. Oh, hello. Akhirnya kita akan ke pantai. Yap. Jalanan rusak. Jalanan rusak. Jalanan rusak. Bergelombang. Aku gak pakai celana adventure karena gak punya. Karena gak punya, jadi ya kalau ada genangan-genangan kayak gini kayak takut kucing gitu. Tuh. Kalau apa namanya yang kayak motor-motor adventure gitu kan, kayak gini tuh, wah keren, langsung terabas. Kalau aku sih enggak ya, buat apa gitu, motormu kotor, terus ntar kamu males nyuci, percuma. Beda kalau seneng nyuci motor sih. Kalau seneng nyuci motor mah tinggal gas aja bang. Ini mobil depan juga pelan-pelan, nggak yang gimana. Oh no. Yuhu. Keren banget. Kita udah mau nyampe di Sedang Asih, Pantai Sedang Asih Kendal. Aduh, ini lagi cok. Dan sebenarnya ini memoriku sih udah mau habis ya, memori GoPro. Jadi nanti nggak tahu bakal sanggup sampai mana. Kalau kayak gini sih takutnya sih box belakang yang resiko. Berapa? 5.000. Oh, Bangsa Lewu. Iya. Bukan nggak tahu bahasa Jawa. Sakit Bu, sekedhik. Bojonegoro. Ya tahu Bojonegoro. Nggih. Kendaraan jenengan apa Mas? Namanya? Niki Kawasaki, Bu. Oh, Kawasaki. Nggih. Nggih, suwun. Enggak, Bu. Dikira ora iso basa Jawa piye.
Wah, parah. Santai bu, santai bu, santai. Aku iso basa Jawa. Sithik-sithik to. Maksudnya yo nek ngopo yo iso, nek kromo ra iso sih. Kromo sing walu sapa ngono ndakek-ndakek ngono ra iso. Ngoko wae, basa ibu soalnya. Basa dolan. Nah, kita nyore aja di sini. Nah, enak kan nyore di sini tuh. Anjas. Kita ke mana nih enaknya? Nggak tahu sih mau kemana. Tapi ini free. Mau ke situ, sini boleh. Enak sih, tapi gak ngerti. Oke, sudah tiba di Sundangasih. Video GoPro-nya udah, nanti kita ganti pakai video kamera aja.